Suara telur ketemu minyak panas begitu menggoda bisa membuat kita bikin lapar ya. Ini dia telur dadar crispy yang pinggirannya langsung mengembang dan renyah banget. Simple bahannya tapi hasilnya bikin nagih. Halo teman-teman, di sini saya mau masak telur dadar crispy dan bahannya ada 3 butir telur ayam ukuran sedang dan sudah aku cuci bersih dulu sebelum dipecahkan. Kenapa dicuci? Supaya kotorannya di kulit nggak ikut masuk ke dalam telur, jadi lebih bersih dan aman ya waktu kita mau memasaknya. Di sini aku pakai 1 genggam bawang merah ya, kurang lebih ada 7-8 siung. Kemudian ada 7 cabai rawit. Sekarang aku kupas dulu bawang merahnya. Nah teman-teman, sambil aku mengupas bawang merah, kenapa aku pakai bawang merah agak banyak dalam masakan telur dadar crispy? Karena menurutku kalau buat telur dadar crispy, bawang merah itu lebih enak. Aromanya lebih kuat, lebih gurih, dan nantinya waktu digoreng dia bisa ikut sedikit kering. Kalau pakai daun bawang atau bawang prei biasanya lebih berair dan teksturnya lebih tebal. Jadi hasil telurnya kurang kering dan kurang crispy. Makanya aku pilih bawang merah lebih banyak supaya rasanya lebih mantap dan renyahnya dapat. Kalau bawang merahnya sudah dikupas, sekarang aku pisahkan cabai dari tangkainya ya. Kulit bawang dan tangkai cabainya ini kita buang terlebih dahulu. Selanjutnya bawang merah dan cabai ini aku masukkan ke mangkok kecil, lalu aku bilas dan cuci sampai bersih. Nah ini dia tampilannya bawang merah dan cabai rawit yang sudah aku cuci bersih ya. Sekarang bawang merahnya aku iris tipis-tipis, rajang halus seperti mau bikin bawang goreng ya, supaya nanti cepat matang dan bisa ikut kering waktu digoreng. Untuk cabai rawitnya aku potong kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabainya bisa di skip. Kalau mau lebih pedas, silakan ditambah sesuai selera ya. Nah teman-teman, sebelum pecahkan telur, kita siapkan dulu mangkok kecilnya ya. Selanjutnya aku masukkan 3 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1/4 sendok teh micin. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu ayam. Kemudian selanjutnya tambahkan lada bubuk kurang lebih ada 1/4 sendok teh. Selanjutnya tambahkan air 3 sendok makan ya. Jadi untuk telur dadar crispy-nya ini ada rumusnya. 1 butir telur, 1 sendok makan air, dan 1 sendok makan tepung maizena. Itu supaya hasilnya tetap renyah dan crispy. Setelah airnya masuk, kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah halus dan menyatu, bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan mangkok yang agak besar, pecahkan 3 butir telur satu persatu, lalu masukkan ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis dan cabai rawitnya juga ya. Setelah itu tuang larutan tepung maizena yang tadi sudah saya buat. Sekarang kita kocok lepas si telurnya sambil pastikan semua bahan tercampur rata dan bumbunya menyatu. Dan adonannya sedikit berbusa ringan, itu tandanya sudah siap digoreng ya. Sebelum menggoreng, saya ambil centong sayur ya, agar mempermudah saya waktu menggoreng. Sekarang kita mulai masak ke proses menggoreng ya teman-teman. Pertama nyalakan dulu apinya. Untuk apinya ini penting banget ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi pakai api yang sedang cenderung kecil. Kenapa? Karena kalau terlalu besar, bagian luarnya cepat coklat tapi dalamnya belum sempat kering sempurna. Kalau terlalu kecil, nanti telurnya menyerap minyak dan hasilnya kurang crispy. Setelah api dinyalakan, kita tunggu dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Nah, cara cek minyaknya sudah panas atau belum bagaimana? Bisa kita tes sedikit dulu. Ambil sedikit adonan telur, lalu celupkan sedikit saja ke minyak. Kalau begitu masuk, langsung muncul gelembung-gelembung kecil di sekitarnya dan telurnya langsung mengembang serta naik ke permukaan. Itu tandanya minyaknya sudah cukup panas. Biasanya juga terdengar suara goreng yang jelas dan aktif, bukan cuma pelan-pelan. Itu tandanya minyaknya sudah siap dipakai. Selanjutnya kita bersihkan dulu minyaknya ya.
Kemudian sebelum dituang, aku aduk-aduk sebentar ya, biar maizena yang tadi mengendap tercampur rata lagi. Oke, langsung kita tuang ya. Aku pakai sekitar 2 centong sayur. Tuang perlahan ke minyak panas seperti ini. Nah, begitu adonan menyentuh minyak panas, langsung terlihat gelembung-gelembung kecil di sekelilingnya. Itu tandanya suhu minyaknya sudah pas. Dengarkan juga suara aktif dan stabilnya, artinya apinya sudah sesuai, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sekarang kita biarkan dulu, jangan langsung disentuh, biar bagian bawahnya set dan kokoh terlebih dahulu. Biasanya pikirannya mulai kelihatan mengering dan sedikit berwarna keemasan kecoklatan. Begitu bagian bawahnya sudah set dan terlihat kokoh seperti ini, langsung saya balik ya. Aku balik pakai 2 spatula supaya lebih aman dan tidak patah. Cukup 1 kali saja dibalik, jangan bolak-balik karena teksturnya tipis dan renyah. Jadi mudah hancur kalau terlalu sering disentuh. Setelah dibalik, kita tunggu lagi sekitar 35-45 detik. Biarkan sisi satunya matang dan kering sempurna sampai warna cantik keemasan dan pinggirannya sedikit keriting. Nah, kalau sudah seperti ini, telur dadar crispy-nya sudah pas dan permukaannya terlihat kering merata, baru saya angkat perlahan dan tiriskan supaya minyaknya yang berlebih turun ya, dan hasilnya tetap ringan dan renyah. Sekarang kita lanjut ke gorengan kedua ya teman-teman. Adonannya aku aduk sebentar dulu supaya tercampur rata, lalu langsung kita tuang ke dalam minyak panas seperti ini. Tetap sekitar 2 centong sayur ya, supaya hasilnya tipis dan bisa crispy. Begitu dituang, langsung kelihatan gelembung-gelembung kecilnya di sekelilingnya. Kita biarkan dulu sampai bagian bawah set dan terlihat kokoh. Jangan langsung disentuh supaya bentuknya tetap rapi. Kalau pinggirannya sudah mulai mengering dan warnanya sedikit keemasan, langsung kita balik 1 kali saja. Tetap pakai 2 spatula supaya aman dan tidak patah. Setelah dibalik, tunggu lagi sekitar 30-40 detik sampai sisi satunya matang dan kering sempurna. Kalau sudah cantik kemasan seperti ini, langsung saya angkat dan ditiriskan. Nah, gorengan kedua pun sudah jadi dan hasilnya tetap renyah dan cantik ya untuk masakan telur dadar crispy-nya. Selanjutnya kita lanjutkan menggoreng sampai adonan habis ya teman-teman. Caranya tetap sama seperti tadi ya. Di sini aku totalnya menggoreng sampai 4 kali ya teman-teman. Jadi dari 3 butir telur menjadi 4 telur dadar crispy. Lakukan dengan sabar satu persatu supaya hasilnya tetap bagus dan tidak saling menempel. Dengan cara seperti ini, semua telur dadar crispy-nya matang merata dan warnanya tetap cantik sampai gorengan terakhir. Untuk proses selanjutnya, sekarang aku tata satu persatu di atas piring saji ya teman-teman. Susun perlahan-lahan supaya tetap rapi dan kelihatan tetap cantik. Dan wow, ini dia hasilnya teman-teman. Telur dadar crispy yang tipis, renyah, dan warnanya cantik kemasan. Kelihatan banget kriuknya dari pinggirannya. Menu simple seperti ini cocok banget untuk lauk harian di rumah. Bisa untuk makan siang, makan malam, bahkan untuk menu sahur atau berbuka puasa. Karena praktis dan cepat dibuat. Bahan-bahannya mudah didapat, bumbunya sederhana, tapi rasanya tetap istimewa. Paling enak disantap selagi masih hangat, apalagi kalau dicocol saus sambal atau saus favorit kalian. Pokoknya deh, wajib banget dicoba di rumah ya teman-teman. Karena sekali bikin pastinya ketagihan dengan kerenyahannya. Nah teman-teman, kalau kalian suka dengan resep telur dadar crispy ini, jangan lupa klik tombol like ya, supaya aku makin semangat berbagi resep-resep simple dan lainnya. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian sudah coba atau mau request menu apa lagi. Aku senang banget baca komentar dari teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video resep berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Serta share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, ke keluarga, ke teman, atau grup WhatsApp kalian. Supaya makin banyak yang tahu resep simple dan enak seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Nah teman-teman, gak terasa sudah ada di ujung video ya, di akhir video. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda.
Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.